Bab 687. Cucu durhaka. Kurang ajar. Harus aku yang menjemputnya sendiri. Dia pikir dia siapa? George Wilson geram. Yang lain juga sangat marah. Dia pikir dia siapa? Kalau dia generasi yang membanggakan tidak masalah bila arogan. Ya benar, meminta kakek yang menjemputnya. Bahkan seluruh South Mantis tidak memiliki kualifikasi untuk itu. Aku lihat Nathan ini sama seperti orang tuanya. Sama-sama sampah. Meskipun keluarga Wilson sangat marah, kepala pelayan berkata, "Kita harus tetap sabar. Bukankah kita masih membutuhkannya? Cepat bawa anak ini kembali." Melihatnya arogan seperti ini membuatku marah. Ya, kakek, cepatlah. Batas waktu yang diberikan Panglima Perang Dermus tinggal 5 hari lagi. Jika kita tidak cepat, tidak tahu syarat apa lagi yang akan diajukan Dermus. Semua orang berkata. Mata George Wilson berkilat aura dingin. Oke, anak ini harus ditangkap dan kembali ke sini. Selain itu, aku ingin semua orang di lingkaran bawah tanah South Mantis mati. Ada yang tidak beres. Kakek, mungkinkah Nathan yang melakukannya? Paman mengirim pembunuh untuk mengganggu istrinya. Normal jika dia membalasnya. Jackson Wilson, generasi ketiga terbaik dari keluarga Wilson, mengajukan pertanyaan. Menurutnya, ini semua dilakukan oleh Nathan. Setelah memikirkannya, kemungkinan ini sangat besar. Jika tidak, semuanya terlalu kebetulan. Apa anak ini punya kemampuan dan latar belakang? Bahkan George Wilson pun curiga. Apa anak ini ada yang mendukung? Jadi dia menutup mata terhadap undangan keluarga Wilson. Kata seseorang, jika dia benar-benar memiliki kemampuan, akan sangat mengerikan. George Wilson kemudian menerima telepon dari Partam Kop, Ketua Aliansi Selatan. Tuan Partam, apa Anda ada petunjuk? Sikap George Wilson segera berubah. Meskipun keluarga Wilson adalah keluarga bangsawan, tapi di depan Partam Kop yang sangat berpengaruh di selatan, mereka tetap rendah satu tingkat. Aku baru saja mendengar bahwa anakmu dipatahkan kaki dan tangannya karena membuat masalah di wilayahku. Kata Partam Kop. Apa South Mantis wilayah Anda? George Wilson terkejut. Benar sekali. Aku sekarang bertanggung jawab atas South Mantis. Di wilayahku, kalian seenaknya menggunakan pembunuh membuat masalah. Sudah melanggar aturan. Memotong tangan dan kaki putramu. Apa kamu keberatan? Partam Kop berkata dengan serius. Tidak, Tuan Partam Kop. Atas nama putraku aku meminta maaf pada Anda. George Wilson terkejut. Sejujurnya dia sedikit antusias. Karena sudah bisa dipastikan bahwa cedera Stefan tidak ada hubungannya dengan Nathan. Nathan hanya orang biasa sesuai dengan data yang ditulis. Dia merasa lega. Baiklah. Masalah ini sudah selesai. Keluarga Wilson juga keluarga bangsawan. Mengapa tidak mengerti aturan sekecil ini? Tidak tahu wilayah siapa? Partam Kop berkata dengan marah. Tuan Partam, kami sudah mengerti. Ini semua salah keluarga Wilson. Segera, George Wilson mengubah topik pembicaraan dan berkata, namun, Tuan Partam, berikutnya keluarga Wilson ada sedikit urusan di South Mantis. Aku harap Anda memberi izin. Keluarga Wilson ada urusan di South Mantis. Urusan apa? Partam Kop bertanya. Dia benar-benar tidak tahu perseteruan antara Nathan dan keluarga Wilson. Lagi pula, dia juga tidak berani bertanya. George Wilson tertawa. Bila dikatakan mungkin akan jadi lelucon. Aku memiliki cucu durhaka di South Mantis. Aku ingin menangkapnya kembali. Siapa namanya? Partam Kop bertanya. Namanya Nathan Clark. George Wilson menjawab dengan jujur. Lancang. Bab 688. Adik Nora Wilson. Raungan yang tiba-tiba membuat George Wilson hampir melempar ponselnya. Apa yang telah terjadi? Saat menyebutkan Nathan Clark, kenapa dengan Partam Kop? Mungkinkah Nathan itu tabu? Sehingga Partam Kop sangat marah. Tadi malam, Nathan memerintahkannya untuk mengirim orang untuk memukuli seseorang. Dia langsung melakukannya. Baru hari ini tahu itu adalah Stefan Wilson. Meskipun Aliansi Selatan tidak kalah dari keluarga bangsawan Wilson, tapi tetap harus menyapa terlebih dahulu. Dia ternyata mengetahui bahwa George Wilson sebenarnya adalah kakek Nathan. Tuan Partam Kop, kenapa?
George Wilson bertanya dengan gemetar. Baiklah. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau di South Mantis. Namun, aku tetap sarankan. Lebih baik jangan ke South Mantis. Nyawa Anda akan dalam bahaya. Partam Cop tidak berani terlibat dalam masalah ini. Terlepas seperti apa hubungan keluarga mereka. Ini adalah masalah keluarga. George Wilson merasa sangat aneh. Mengapa kota South Mantis begitu menakutkan? Mudah kehilangan nyawa. Mengapa tadi emosi Partam Cop tiba-tiba meledak? Ada apa dengan ayah? Semua orang menatapnya. Masalahnya sudah jelas. Lucas Stefan tidak ada hubungannya dengan Nathan. Aliansi Selatan yang melakukannya. South Mantis adalah wilayah mereka. George Wilson menjelaskan. Oh, jadi begitu. Pantas keluarga Wilson juga tidak dianggap. Berarti Nathan tetaplah sampah. Semua orang merasa lega. Aku sudah menyapa Partam Cop. Keluarga Wilson sudah bisa melakukan apapun yang kita mau di South Mantis. Namun, dia menyarankanku untuk tidak pergi ke South Mantis. Sepertinya ada beberapa tokoh besar di sana. Kita jangan terlalu mencolok. George Wilson menginstruksikan. Kami mengerti. Selanjutnya, George Wilson secara pribadi memimpin pasukan ke South Mantis. Batas waktu semakin dekat. 1 menit pun tidak bisa ditunda lagi. Oh ya, bawa Nora bersamamu. Setelah menangani Nathan, kirim mereka berdua ke Owakana. George Wilson memerintahkan. Setelah itu, muncul seorang gadis yang tampak manis dengan balutan gaun. Dia adalah Nora Wilson, anggota keluarga Wilson perempuan yang terpilih untuk dikirim ke Panglima Perang Dermus. Orang tua Nora tahu bahwa Nora akan mati dianiaya dan disiksa. Keduanya menangis terseduh-seduh. Mereka ingin menghentikannya, tetapi tidak memiliki kekuasaan atau kekuatan. Hanya bisa menonton tanpa daya. Nora Wilson adalah putri terbaik di antara generasi muda dalam keluarga Wilson. Dia menguasai 17 bahasa dan memegang gelar master dari 6 universitas. Terbaik dalam segala aspek. Tapi dia memiliki kepribadian yang tenang dan tidak akan berseteru untuk apapun. Kali ini, ketika memilih putri yang harus dikorbankan, semua orang memilih dia. Demi keuntungan sendiri, yang lain berkolusi untuk memilih dia. Nora Wilson tetap tenang. Tidak takut sama sekali. Dia menatap orang tuanya dan berkata, "Ibu ayah, demi keluarga, aku rela." Di sisi lain, Nathan secara khusus membawa Kirana ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Untungnya, setelah beberapa konseling oleh psikiater, Kirana baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kamu tidak perlu khawatir. Kirana tersenyum. Setelah itu, dia berkata, "Nathan, kalau kamu bisa, kamu pulang saja. Bagaimanapun dia kakekmu. Di sana masih ada nenek, paman, bibi, dan yang lain. Mungkin mereka sangat merindukanmu dan menginginkan kamu pulang pada mereka." Kirana melihat dari sudut pandang kasih sayang keluarga. Nathan tiba-tiba tertawa. Dia sudah cukup melihat maksud keluarga Wilson. Pulang. Mustahil. Apa yang kamu tertawakan? Nathan. Aku tanya. Apa yang akan kamu lakukan jika orang tua kandungmu muncul di depanmu suatu hari nanti? Bersambung.